Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita di drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 2 ya. Ternyata itu adalah Sua. Dia memang sedang bertugas patroli malam itu. Untungnya dengan keahlian yang dimilikinya, Haesung dapat melarikan diri dari sana dan tidak tertangkap siapapun. Ditambah lagi, Haesung juga menggunakan masker wajah. Jadi Sua nggak mengenali wajah Haesung. Keesokan harinya, Myungju diberitahu kalau semalam ada seseorang yang membobol masuk ke bangunan tua. Sementara itu di kelas, Taesu dan gengnya kembali membuli Haesung. Mereka menyuruhnya agar Haesung naikin level di sebuah game gitu. Setelah itu, Yujung dan Haesung kembali bertemu di atap sekolah. Yujung mengatakan kalau Taesu itu memang berdebah dan berundung di sekolah ini. Dan meminta Haesung untuk berhati-hati terhadap Taesu, karena ayahnya adalah anggota dewan. Di sisi lain, Jaemun memberitahu Myungju kalau hanya Sua ajalah saksi matanya kemarin malam. Dan CCTV tidak merekam apapun karena mengalami gangguan. Sepertinya karena pengacak video digunakan. Myungju berpendapat kalau orang itu pasti akan kembali lagi. Saat di kelas, Sua tidak melihat Dongmin dan menanyakan keberadaannya. Lalu Taesu menjelaskan kalau tadi Dongmin sakit perut jadi dia pulang deh. Hal ini tentu membuat Haesung kepikiran. Saat dia sedang duduk di taman, dia melihat Jaemun memasuki bangunan tua. Haesung lalu menginfokannya kepada An Sok-ho. Setelah selesai teleponan, Haesung mendengar ada suara dari tong sampah. Sewaktu Haesung membukanya, ternyata Dongmin ada di dalam situ, dengan terikat dan mulutnya dilakban. Wah, ini udah nggak wajar sih anak sekolah berbuat begini ya. Haesung lalu membantu Dongmin untuk membersihkan diri. Dongmin juga mengatakan kalau dia nggak ada pilihan lain selain menahan ini semua. Apalagi Dongmin hanya seorang anak yatim piatu yang tinggal bersama dengan neneknya. Tepat di saat itu, Sua mendatangi mereka dan menanyai Dongmin kenapa kok bajunya kotor begitu. Dongmin berkata kalau dia tadi habis membuang sampah. Setelah mengatakan itu, Dongmin pun pergi. Tapi Sua meminta Haesung untuk berbicara dengannya. Hal ini ternyata dilihat oleh Taesu dari kejauhan. Sua bertanya kepada Haesung, apa Haesung merundung Dongmin? Haesung tentu berkata kalau dia tidak melakukannya. Karena nggak ada bukti apapun, Sua ya mau nggak mau percaya aja. Di Bin, An Sok-ho dan timnya membaca sebuah artikel di koran. Kalau Myungju sedang merencanakan sebuah proyek kota pendidikan. Dan itu semua melibatkan uang sebesar 800 juta. Setelah membaca artikel itu, mereka jadi ingat kalau 800 juta itu adalah total dari emas batangan yang tersembunyi. Kembali ke sekolah, di ruang OSIS, Yujung dan teman-temannya sedang mengadakan rapat. Tapi tiba-tiba, Taesu mendatangi ruangan itu dan mulai mengoceh tentang Haesung yang menyelamatkan Dongmin dan sebagainya. Hal ini membuat Yujung membuka mulutnya dan menegur Taesu. Taesu tentu marahlah digituin. Apalagi Yujung bisa masuk ke OSIS karena bantuan Yena. Tapi Yena segera menyuruh Taesu untuk meminta maaf kepada Yujung. Dengan enggan, Taesu pun akhirnya meminta maaf kepada Yujung. Di hari lainnya, Haesung dan Dongmin makan siang bersama. Di sana, Dongmin menceritakan tentang horor dari bangunan tua di sekolahnya. Jadi dulu, di basement bangunan tua itu ada studio balet. Dan seorang siswi pernah dirudung di sana. Suatu hari, siswi tersebut dirudung sampai dia tertabrak ke mobil. Hal ini membuat siswi itu kehilangan kedua kakinya. Siswi itu merasa kehilangan harapannya. Jadi dia menghilangkan nyawanya sendiri. Siswi-siswi lain yang telah merudungnya malahan menyembunyikan tubuh siswi itu di bawah lantai di studio balet tersebut. Malam harinya, ketika Satpam berpatroli, dia melihat seorang siswi tiduran di lantai studio balet. Satpam itu mencoba untuk memanggil siswi tersebut. Tapi ternyata itu adalah hantu dari siswi yang dibully itu. Dongmin mengatakan, nah, mulai saat itu tersebar rumor kalau siswi itu akan muncul di studio balet pada hari dia kehilangan nyawanya. Dongmin menambahkan kalau dia pernah melihat siswi tersebut dan bahkan dia punya bukti videonya. Tapi saat Haesung melihat videonya, dia salfok sama sesuatu yang juga terekam di video itu. Ternyata ada ruangan yang memiliki sebuah akses kode sandi. Pada saat yang sama, Taesu dan antek-anteknya kembali mendatangi Dongmin. Taesu masih aja kesal karena Dongmin keluar dari tong sampah tanpa izin darinya. Namun akhirnya, Haesung mulai membela Dongmin. Dongmin lalu memperingatkan Haesung untuk gak usah membelanya. Karena itu, Haesung meminta maaf. Tapi Taesu makin marah dan mulai melempar piring makan Dongmin ke lantai. Melihat itu, salah satu siswi langsung pergi ke ruang guru untuk melaporkan hal ini. Taesu sangat kesal dengan Haesung, dan Taesu mencoba untuk memukul Haesung. Tapi hal ini sih kecil lah buat Haesung. Dia menangkis semua pukulan Taesu, dan bahkan sedikit membalasnya yang membuat Taesu terjatuh. Tapi pada saat Taesu hendak memukul Haesung dari belakang, Sua menghentikan mereka dan menyuruh mereka berdua menemuinya di ruang konseling. Saat mereka berdua berada di ruang konseling, wakil kepala sekolah masuk dan menegur Haesung. Sementara dia menyuruh Taesu untuk meninggalkan ruangan itu.
Aduh, kenapa sih di sekolah aja KKN-nya segininya loh? Sua lalu datang untuk menginterogasi Haesong. Tapi dengan putus asa, Haesong mengatakan, ibu bertanya karena memang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu aja. Ya udah ya, saya pergi dulu aja. Setelah mendengar itu, Sua pun jadi merenung. Kemudian Dongmin mendatangi Haesong dan meminta maaf karena Dongmin Haesong mengalami masalah. Tapi Haesong menjawab, kenapa kamu yang minta maaf? Dunia inilah masalahnya. Duh, bener banget deh Haesong ya. Malam harinya di BIN, Direktur Kim memasuki ruangan tim An Sok-ho dan memperlihatkan sebuah video. Itu adalah video tadi siang di kantin sekolah, di mana Haesong membalas pukulan Tae-soo. Tentu saja, seluruh tim bengong melihat itu. Setelah itu, Haesong dan An Sok-ho pergi menemui Direktur Kim. Dengan tegas, Direktur Kim memperingatkan Haesong untuk tidak bertindak seperti ini lagi. Kalau terjadi lagi, Haesong akan dikeluarkan dari misi, dan dia akan diselidiki atas tuduhan merusak harta nasional. Setelah itu, An Sok-ho memberikan sebuah alat kepada Haesong untuk membuka pintu apapun. An Sok-ho berharap misi menyamar di sekolah ini akan berakhir hari ini. Di sisi lain, Tae-soo mendatangi rumah nenek Dongmin. Saat itu, Dongmin sedang kerja part-time. Tae-soo berpura-pura mengaku kalau dia adalah Haesong. Tae-soo berbohong kalau Dongmin mendapatkan beasiswa dan membutuhkan KTP nenek Dongmin untuk prosesnya. Dengan mudah, nenek Dongmin pun memberikan KTP-nya. Malam itu, Haesong kembali ke bangunan tua di sekolahnya. Tapi Dongmin yang sedang mengantar pesanan melihatnya dan menghampirinya. Dongmin pikir Haesong datang ke bangunan tua untuk mengecek cerita horor yang sebelumnya Dongmin ceritakan. Haesong meminta Dongmin untuk pergi dari sana. Tapi Dongmin malahan ikutin Haesong masuk ke dalam bangunan tua tersebut. Mereka berdua akhirnya masuk ke basement di bangunan tua itu dan mendengar suara yang berasal dari studio balet. Ternyata di sana ada seorang pria yang sedang memalu di lantai studio balet. Karena Haesong dan Dongmin memergokinya, pria itu melempar palunya ke arah mereka dan kabur. Dengan segera Haesong pun mengejar pria tersebut. Tapi dia tidak mendapatkannya. Lalu Haesong masuk ke ruangan yang dia curigai sebelumnya. Dan dengan alat dari An Sok-ho, Haesong berhasil masuk ke dalam ruangan terkunci itu. Tapi ternyata di dinding ruangan itu banyak artikel tertempel di sana. Haesong menelpon An Sok-ho dan berkata kalau sepertinya dia membutuhkan waktu yang lebih banyak. Karena ternyata Myungju juga sedang mencari letak emas batangan itu berada. Setelah itu, Haesong memanggil Dongmin untuk keluar dari bangunan tua tersebut. Tapi ternyata di lantai studio balet itu ada kerangka manusia dong. Sementara itu, Myungju melihat dari CCTV di ruangan terkunci. Dia melihat Haesong masuk ke dalam ruangan itu dan mendokumentasikan artikel-artikel di dinding tersebut. Pertanyaannya, apakah benar kerangka itu adalah kerangka siswi Bunbir? Atau siswi itu dihabisi? Apa yang akan terjadi pada Haesong selanjutnya karena udah kepergok oleh Myungju? Mari saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.